biasanya belanja tinggal klik, dapat gratis ongkir. Tapi sekarang gratis ongkir dibatasi 3 hari dalam bulan. Loh, kenapa ya itu? Dan apa sebenarnya yang diatur sama pemerintah? Ini yang diuntungkan sama aturan ini siapa? Ngaruh nggak sih ke kita sebagai pembeli? Wah, kita bahas. Emang ya, promo ongkir tuh bikin kita kalau misalnya belanja tuh jadi nggak mikir gitu kan. Tapi per tahun ini pemerintah bikin aturan kalau promo ongkir itu hanya boleh 3 hari dalam 1 bulan. Nah, ini berawal dari aturan baru Permenkomdigi nomor 8 tahun 2025 yang isinya terus gimana nasib gratis ongkir ataupun juga diskon ongkir yang selama ini kita dapat kalau misalnya kita belanja di e-commerce. Dan subsidi itu kan urusan bisnis gitu ya. Ngapain sih pemerintah ikut campur? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi gini guys, selama ini kalau misalnya kita belanja di e-commerce, sebenarnya subsidi yang kita dapat itu adalah subsidi dari si e-commerce-nya atau bahkan kadang kolaborasi gitu ya antara si e-commerce, seller, kemudian juga si perusahaan ekspedisi sehingga kita bisa dapat promo ongkos kirim itu. Nah, tapi yang diatur di dalam aturan baru ini bukan si ongkos kirim dari e-commerce itu tadi ya. Jadi bukan ongkos kirim yang selama ini kita dapat dari si toko orange, toko hijau gitu. Nah, bukan itu. Tapi yang diatur adalah si ongkos kirim dari si ekspedisinya. Misalnya dari aplikasi JNE, Si Cepat, JNT, pokoknya yang lewat aplikasi mereka langsung gitu loh guys. Nah, ataupun juga lewat program diskon langsung ke konsumen. Misalnya langsung datang ke loket mereka. Nah, kayak gitu-gitulah. Dan ini yang sekarang dibatasi cuma 3 hari sebulan. Nah, terus dulunya gimana? Dulunya nggak ada tuh batasan ya. Ekspedisi bisa ngasih promo semau mereka asal mereka sanggup. So, diskon yang dibatasi sebenarnya adalah diskon potongan langsung dari ekspedisinya yang meliputi. Jadi kalau kata pemerintah, diskon berlebihan yang bikin tarif lebih murah dari biaya operasional itu justru berbahaya gitu ya, bikin persaingan gak sehat. Bahkan bisa bakar uang dan ngerusak ekosistem logistik. Dampaknya bisa serius, mulai dari kurir dibayar rendah, kemudian perusahaan tekor, layanan jadi jelek karena efisiensi berlebihan. Jadi intinya pemerintah bilang ini tuh untuk menjaga si perusahaan-perusahaan ekspedisi kecil biar nggak kalah saing sama perusahaan besar yang punya duit untuk bisa memberikan diskon ke pelanggannya. Jadi intinya menurut pemerintah ini tuh untuk melindungi ekspedisi kecil agar nggak kalah saing sama perang diskon. Sementara itu Asperindo, Asosiasi Perusahaan Logistik sih setuju-setuju aja ya sama si aturan dari pemerintah ini. Karena bagi mereka ya kalau misalnya ongkos kirim itu diskonnya jadi kebablasan, si perusahaan logistik ataupun juga ekspedisi di daerah yang lokal gitu ya, ataupun juga perusahaan ekspedisi yang kecil tuh jadi kalah saing. Jadi ya yang punya modal doang yang kuat bertahan. Coba deh kamu sebutin apa sih perusahaan ekspedisi yang ada di sekitar kamu atau di daerah kamu? Oke, kita lanjut ya. Jadi sama halnya dengan Asperindo, Asosiasi E-commerce juga sebenarnya mendukung si aturan ini gitu ya, tapi dengan catatan. Mereka meminta kejelasan teknis nih sama pemerintah. Gimana sih sebenarnya teknisnya? Diaplikasikannya seperti apa gitu ya, mulai dari gimana biaya pokok kirimnya, terus nanti siapa yang ngawasin supaya si aturan yang diturunkan ini ataupun dikeluarkan oleh pemerintah ini tuh tidak multitafsir, jelas gitu. Terus dampaknya ke kita tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah, kalau buat yang tinggal di kota besar, misalnya Jakarta, nah sebenarnya tuh nggak begitu kerasa ya. Tapi mungkin yang tinggal di daerah gitu, yang memang mereka terbiasa untuk langsung datang ke outlet ekspedisi atau pakai aplikasi ekspedisinya langsung gitu. Nah, mungkin itu akan kerasa gitu. Terus juga UMKM gitu, yang mereka belum terdampak ataupun juga menggunakan e-commerce orange misalnya, e-commerce hijau gitu ya. Mereka langsung ekspedisinya langsung gitu. Nah, mungkin ini menjadi pilihannya jadi terbatas juga dengan adanya pembatasan ini. Nah, tapi jadinya si ekspedisi-ekspedisi lokal jadi ikut dalam pilihan si konsumer gitu kan, karena harganya bersaing. Terus yang misalnya biasanya belanjanya di luar kotanya dia karena ada promosi gratis ongkir itu, nah ini tuh jadi memilih ke UMKM lokal.
Ekonom bilang ini tuh bisa bikin pertumbuhan e-commerce dan logistik sebenarnya melambat sedikit. Tapi di sisi lain ya bisa bikin pasar lebih stabil dan kurir lebih sehat secara finansial. Kalau aturan ini dibuat untuk keadilan, ya semoga saja ya tidak membuat yang lemah semakin terseok. Tapi menurut kamu gimana? Kamu lebih milih ongkir yang tarifnya murah terus atau industri logistik ini jadi stabil dan adil? Tulis di kolom komentar ya pendapat kamu.